Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Secara umum teman-teman, tugas KPU itu intinya sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 ada beberapa poin. Jadi teman-teman semua kalau sudah baca mungkin pada saat ujian mungkin ya itu sangat familiar dengan Undang-Undang 7 2017 itu mengatur tentang pemilu. Intinya KPU itu menyelenggarakan pemilu, itu intinya. Karena dia merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang diatur di undang-undang. Jadi yang menyelenggarakan KPU. Kita ada 3 ya. Ada KPU, ada Bawaslu, dan satu lagi DKPP. Itu 3 pilar untuk demokrasi kita. Jadi pertama itu terkait dengan tugas pemilu itu banyak sekali rinciannya. Jadi kalau mulai dari hari H, sebelum hari H sampai dengan hari H itu rentetannya banyak. Kurang lebih intinya ada 11 tahapan. Nah itu diatur semua ada di Undang-Undang 7 2017. Saya tidak akan mendikte atau menyampaikan secara rinci, nanti teman-teman bisa baca. Tapi gambarannya tugas KPU itu adalah menyelenggarakan pemilu supaya tanggal 1 Oktober itu ada presiden. Sebelumnya harus ada lembaga legislatif, yaitu ada DPR, DPD, DPD provinsi dan kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau nanti tiba-tiba KPU gagal menyelenggarakan pemilu, maka tanggal 1 Oktober tidak ada presiden. Kebayang ya? Itulah tugasnya KPU cukup berat. Jadi nggak segampang seperti KL lain, tugasnya sangat berat. Itulah kenapa nanti kalau sudah teman-teman semua bergabung dengan KPU akan merasakan dinamikanya luar biasa. Jadi teman-teman akan menjadi bagian dari sebuah sejarah di Indonesia. Itu salah satu kebanggaan saya pada saat itu. Kalau dulu tuh ditawarin teman-teman menjadi PNS, mestinya mau jadi PNS nggak gitu. Kalau sekarang kan ngantri ya. Kalau ditawarin, saya ditawarin tuh hampir 3 kali. Biasa anak kuliahan baru, anak baru lulus ya, anak kemarin sore lah masih sombong dia nggak mau jadi PNS. 2006 ditawarin nggak mau. Pertama kali KPU menerima PNS itu tahun 2006 teman-teman. Sebelumnya masih belum, masih Kemendagri dan sebagainya. 2007 nggak mau. Akhirnya yang ketiga, saya akhirnya mungkin jalan saya di sini akhirnya mau menjadi CPNS dan itu ditawari. Makanya teman-teman di sini tuh bersyukur sekali menjadi CPNS dan itu merupakan berkah. Karena sekarang kan kita tahu ya teman-teman semua banyak banget dari bahkan jutaan tuh yang diterima cuma sekian. Kalau nggak salah KPU itu katanya berapa ya? 3.000 sekian ya. Dari yang pasti mendaftar cukup banyak gitu ya, tapi yang terima ya 3.000. Kemudian tugas lain dari KPU selain menyelenggarakan pemilu itu ada rentetannya 11 tahapan, mulai dari menyusun rencana itu di bagian kami di perencanaan, kemudian menyusun regulasinya itu nanti ada teman-teman di Biro Hukum dan juga teman-teman terkait. Kalau isinya itu unit kerja eselon 2 terkait yaitu biro-biro, tapi kalau yang menggawe adalah Biro Hukum. Dulu namanya Biro Perundang-undangan, sekarang digabung. Dulu Biro Perundang-undangan dan Biro Advokasi, sekarang menjadi Biro Hukum. Kemudian setelah disusun, kemudian dilakukan pemutaran data pemilih. Jadi kalau teman-teman semua di rumahnya pada saat dicoklat ditempel apa namanya? Stiker. Nah itu nanti teman-teman yang bergabung di Pusdatin itu nanti akan melakukan hal itu. Jadi tadinya teman-teman yang merasa dicoklit, sekarang teman-teman akan yang mengatur untuk mencoklit. Nah itu jadi nanti tahu tugasnya. Oh ternyata Pusdatin tugasnya ini toh itu ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan pencalonan, kampanye, kemudian apa lagi, teknis pemungutannya, teknis rekapitulasinya itu diampu oleh teman-teman di biro teknis. Jadi kita itu ada beberapa biro itu khusus dengan. Nah, yang terkait dengan hal ini itu kayak pencalonan, kemudian kampanye, teknis pemungutan, teknis rekapitulasi itu diampu oleh teman-teman di biro teknis. Kemudian tugas lainnya yaitu terkait dengan adanya sosialisasi teman-teman. Ini juga penting. Jadi KPU tugasnya juga salah satunya adalah sosialisasi. Kita punya 2 tugas utama yang mau ada tahapan maupun root, nanti akan ada dijelaskan apa tahapan apa rutin.
mau tahap maupun rutin, itu dua tugas utama tetap, yaitu pertama terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu di Undang-Undang Nomor 7 itu sudah diatur. Yang kedua terkait dengan sosialisasi pendidikan pemilih. Jadi kita punya namanya program prioritas nasional, salah satunya adalah sosialisasi pendidikan pemilih ini. Apa itu prioritas nasional? Nanti setelah slide ini kita akan jelaskan. Next. Ini adalah tugas dan kedudukan kesekretariatan teman-teman. Jadi ini kan di atas kita ada namanya ketua dan anggota KPU nih. Mau dari dia yang di atas tuh kan sebelah kanan ada ketua dan anggota. Sebelah kiri kita ada sekretariat, mulai dari sekretaris jenderal, provinsi dan kabupaten kota. Kita ada 38 sekretariat KPU provinsi KIP Aceh. Jangan lupa ada namanya KIP Aceh. Dia bukan KPU provinsi teman-teman, tapi dia KIP namanya. Kemudian ada juga satu lagi yang bukan namanya KPU provinsi, namanya di Jogja. Itu bukan KPU provinsi Jogja, tapi KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi namanya KPU DIY. Itu karena khusus ya. Kemudian kita punya kurang lebih 514 kabupaten kota atau satker kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebayang Bapak Ibu, mungkin teman-teman di sini yang diterima di sekretariat ya, itu mungkin mendaftar di sini. Kebayang teman-teman yang mendaftarnya ada di Pegunungan Bintang, kemudian Arfak, kemudian Tambrau, itu kehidupannya akan luar biasa. Mungkin teman-teman nanti punya grup ya, coba ditanya nanti kehidupan seperti apa, itu luar biasa di sana ya. Kemudian selanjutnya kalau ketua dan anggota jumlahnya itu tergantung Bapak Ibu. Ada yang tipe A, ada yang tipe B. Jadi ada yang 7 pimpinan yaitu ketua dan anggota, ada juga yang 5. Itu sesuai dengan putusan MK. Jadi tadinya itu sama semua nih, 5 semua atau 3 semua. Sekarang ada yang 7, ada yang 5. Tapi kalau kabupaten kota sama semua, ya. Next, tugas sekretaris jenderal KPU intinya adalah memfasilitasi tugas-tugas dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh KPU, ketua dan anggota Bapak Ibu. Itu tugas kita. Memfasilitasi bukan berarti kita pembantu, bukan. Karena di undang-undang tugas kita memang memfasilitasi setiap kebijakan yang dihasilkan melalui pleno, melalui keputusan, melalui peraturan. Tugas kita nih di jajaran sekretariat yang memfasilitasi. Mungkin kemarin pada saat penerimaan Pak Sekjen sudah memberikan arahan ya, beliau terkait dengan tugas-tugas dari Pak Sekretariat Jenderal. Jadi salah satunya yang memfasilitasi. Nah, fasilitasi itu ada beberapa. Pertama, terkait dengan penyusunan program dan anggaran, lagi-lagi di Biro Perencanaan. Ada lagi mendirikan dukungan teknis, administrasi, dan penyelenggaraan pemilu. Ini nanti ada di Biro Teknis. Kemudian penyusunan rancangan peraturan dan keputusan ada di Biro Hukum. Jadi tugas-tugas ini adalah memfasilitasi. Yang membuat terkait dengan kebijakan semuanya adalah pimpinan kita, ketua dan anggota. Kemudian terkait dengan laporan dan juga tugas-tugas lain seperti supervisi, pengendalian, itu memang tugas-tugas seperti biasa teman-teman semua KL punya tugas ini, gitu ya. Kemudian selanjutnya ini adalah susunan organisasi dan sekretariat jenderal, di mana kita punya 3 deputi, 2 deputi, 1 inspektorat utama. Kita ada kurang lebih 11 unit kerja eselon 2. Di deputi administrasi itu ada kurang lebih 5 unit kerja eselon 2. Nah yang paling bawah itu baru teman-teman, itu baru 2022 kemarin ada. Sebelumnya dia adalah biro logistik, gabung di sana, sekarang dipecah menjadi 2, menjadi biro pengadaan barang jasa dan BMN. BMN sebelumnya ada di Biro Keuangan yang paling atas, yang nomor 2 setelah penyat. Jadi dulu namanya Biro Keuangan dan BMN. Nah, karena struktur yang baru berubah, nah itu yang mengampu di bagiannya Mbak Ika nih teman-teman. Jadi beliau yang merancang bagaimana struktur KPU itu seperti ini loh bentuknya, mulai dari unit kerja eselon 2-nya, unit kerja eselon 3 sampai dengan fungsionalnya. Itu beliau yang menyusun strukturnya di bagian itu di Biro Perencanaan. Itulah kenapa materi kali ini siang-siang materi yang berat, materi yang mikir gitu terkait dengan struktur kita sampaikan di siang-siang. Jadi teman-teman usahakan untuk relax, jangan sampai keliran atau ngantuk ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan
Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia. Ini langsung di bawah Pak Sekjen, teman-teman. Nah, yang sekarang teman-teman ini siapa yang menyelenggarakan? Nah, itu ada Pak Kapus, itu Pak Ilham ya. Pak Kapusnya ada, beliau yang mengelola pelatihan dan diklat seperti ini. Itu beliau, namanya di Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Kalau dulu namanya Pusdiklat, teman-teman. Sekarang menjadi PPKSDM, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada Pusdatin. Nah, sampai tadi ada tugasnya teman-teman di Pusdatin. Mungkin di sini sudah tahu kan ya, teman-teman posisinya di mana kan ya? Nah, yang di Pusdatin itu nanti bergabung. Di sini ada salah satu tugasnya adalah terkait dengan pemutaran data pemilih berkelanjutan. Nah, kemudian kita bergeser ke deputi teknis. Nah, ini core-nya pemilu, teman-teman. Kalau deputi administrasi itu dukungan fasilitasi administrasi, kalau dukungan teknis pemilu itulah core-nya, tugas utamanya KPU. Itu yang saya bilang bahasa mudahnya, kalau administrasi ini rutin, kalau yang teknis itu tahapan. Jadi anggarannya itu ada dua. Kalau sekarang KPU nggak punya anggaran tahapan namanya. Kenapa? Karena sudah selesai pemilu. Nah, anggaran akan kembali ke anggaran rutin. Kalau anggaran tahapan itu sampai puluhan triliun, teman-teman. Dari 2022 sampai dengan 2024, anggaran kita kurang lebih diusulkan 76 triliun. Hanya dialokasikan 51 triliun, realisasinya hanya 49 triliun. Kalau di rutin hanya berkisar di antara 2,5 triliun sampai dengan 3 triliun. Seperti sekarang, kurang lebih kita punya angka di 3,02 triliun. Tahun depan kemungkinan hanya di 2,7 triliun. Kenapa? Karena anggaran yang non tahapan atau anggaran tahapan itu nggak ada. Jadi 2,7 triliun semuanya ada di bagian administrasi, yang dukungan teknis administrasi. Bukan berarti teman-teman yang di bagian teknis nih, saya masuk biro teknis, saya masuk biro logistik, nggak ada kegiatan dong Mas Dion, kosong dong, saya nganggur gitu. Enggak, tetap ada kegiatannya. Cuman kebetulan anggarannya memang ditaruhnya di rutin. Itu hanya skenario penganggaran aja. Kalau di kita namanya Redesign Sistem Perencanaan Penganggaran atau RSPP namanya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bergeser. Kalau di biro teknis, dukungan teknis itu ada biro teknis, logistik, hukum, dan perhumas. Pasti tadi sudah disampaikan ya, sebelumnya ada biro teknis ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada inspektur utama. Nah, inspektur utama ada 3. Ada inspektur utama 1, 2, dan 3. Next. Biro Perencanaan secara khusus diatur di dalam PKP 14 2020, teman-teman. Ini PKP yang baru pasal 12, bahwa tugasnya adalah koordinasi rencana program dan anggaran, fasilitasi administrasi kerjasama, monitoring evaluasi pelaporan kinerja, serta organisasi dan tata laksana pemilu. Nah, materi yang sekarang itu organisasi dan tata laksana di lingkungan KPU. Nah, ini pengampunya Mbak Ika. Nanti Pak Kepala Bagian namanya Mas Solahuddin. Beliau ada namanya Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana. Jadi tugas kita ada 4 utamanya: nyusun program kegiatan anggaran, kemudian di MONEF, jadi di monitoring, evaluasi, supervisi, kemudian di pelaporan juga ada. Nah, ada 2 tugas lain, yaitu fasilitasi kerjasama, bikin MOU, kemudian kerjasama dengan pihak terkait. Teman-teman kenal kalau dengar tentang TKP, sekolah TKP, tata kelola pemilu? Nah, itu fasilitasi kerjasamanya oleh teman-teman di Fasker namanya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan Ortala. Nah, Fasker punya tugas tambahan yang sangat menggoda. Tugasnya apa? Memfasilitasi teman-teman kalau mau ke luar negeri. Jadi itu salah satu bagian yang kalau teman-teman nanti ada di bagian Fasker, pasti ada ya. Nanti akan bertemu dengan Ibu Sukma nanti namanya, kata beliaunya. Jadi dia akan mengurusi bisa ke luar negeri, bisa ke Kutub Utara mungkin ya. Siapa tahu kalau mau ke sana. Kita itu teman-teman, setiap pemilu itu ada 128 PPLN di 95 negara. Kita menyelenggarakan pemilu juga buat mereka. Jadi nggak di Indonesia aja yang diurus. Jangan berpikir Indonesia. Pemilu di luar negeri ngurusnya jauh lebih repot daripada di Indonesia. Jumlahnya nggak banyak, cuma 1,2 juta orang. Tapi ngurusnya kayak 210 juta. Kenapa? Mereka boleh dibilang lebih mungkin lebih smart, lebih kritis, lebih ribet bahasanya ya. Dan biayanya jauh lebih besar teman-teman. Untuk mengurus 95 PPLN ini, negara ini, kita butuh kurang lebih anggaran 730 miliar. Itu anggaran yang cukup besar untuk sebuah pemilu. Dan satu-satunya
negara, mungkin boleh dibaca di literasi atau tutur, mungkin saya salah atau mungkin kelewat. Satu-satunya negara yang paling baik ngurusin pemilih itu Indonesia. Bahkan di Afrika, Bapak Ibu, ada yang jarak satu keluarga pemilih itu jaraknya 1.200. Si KBRI itu harus datang ke sana bawa kotaknya hanya untuk 2 surat suara. Bawa 2 surat suara 1.200 km. Saking baiknya Indonesia. Makanya kalau teman-teman menjadi golput, itu dalam hati saya nih, ya ampun, duit ini duit rakyat loh, kamu jangan golput gitu. Sayang banget golput itu, beneran. Karena kenapa? Satu surat menentukan masa depan Indonesia gitu ya. Ini fungsinya teman-teman nanti bisa baca terkait dengan PKPU 14 ini. Intinya kalau di perencanaan itu nyusun anggaran program itu di bencana. Salah satu tugas lain adalah koordinasi terkait dengan, kalau teman-teman suka lihat di berita sosmed atau TV, rapat dengan pendapat dengan Komisi 2, nah itu Biro Perencanaan yang mengelola. Jadi yang menyumbangkan bahan, koordinasi, ngeset ruangannya seperti apa, nanti rapatnya di mana, itu teman-teman di Biro Perencanaan. Mengkoordinir seluruh materi di unit kerja eselon 2, gitu ya. Next, ini struktur organisasi Biro Perencanaan dan sampai bawah. Jadi ada mulai dari Biro Perencanaan, sekretariat itu ada namanya bagian perencanaan data dan informasi, kemudian ada subbagnya perencanaan, ada subbag data dan informasi, itu tipe A, kemudian tipe B-nya ada bagian perencanaan data dan informasi, Parmas dan STM. Jadi tipe B itu gabungan Bapak Ibu. Jadi di sana ada ada perencanaan, data informasi, Parmas dan STM. Ada 4 unit kerja eselon 2 yang dijadikan satu subbag. Makanya kalau ada kegiatan, mohon maaf nih, ke Jakarta gitu, subbag ini akan dapat kegiatan, dia ke Jakarta terus, nggak pernah di kantor. Nanti tanya teman-temannya nih yang ada di kabupaten kota, kalau dia yang ada tipe B yang mengampu terkait dengan subbag ini, kalau dia ke Jakarta ada 4 kegiatan unit kerja eselon 2 seperti kami, dia akan datang terus. SDM misalnya dia datang, Parmas dia datang, ya, perencanaan dia datang, Datin dia datang, tipes-tipes dia tuh ke Jakarta, ya. Kemudian terkait yang ada di kabupaten kota itu ada subbag perencanaan informasi dan subbag perencanaan data dan informasi. Next, ini gambaran secara umum terkait dengan RPJMN, teman-teman. Jadi KPU itu punya cantolan, jadi dia punya program, dia punya kegiatan, nggak sekucuk-kucuk datang orang Jawa. Cukup-cukup itu apa? Tiba-tiba dia nongol, oh Mas Dio punya kegiatan ini, oh Mas Dio punya, enggak, itu ada cantolannya, namanya RPJMN. RPJM-nya sudah diketok kemarin, jadi di Perpres itu sudah ada nomor 12 tentang RPJMN 2025-2029. KPU itu ada nyantol di 2 program prioritas atau kegiatan prioritas. Yang pertama, menjamin penyelenggara pemilu dan pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk perbaikan manajemen penyelenggara atau pelaksanaan pemilu dan pilkada. Ini cantolan pertama. Jadi tugas kita itu ada cantolannya, nggak sekonyong-konyong pemerintah nganggarin, oke nih KPU dianggarkan 76 triliun gitu, tiba-tiba cantolan anggarannya nggak ada, wah bahaya. Nah itu ada cantolannya. Yang pertama dan kedua ini nanti ada kata kuncinya, nanti saya akan sebutkan. Yang kedua, menjamin hak konstitusional warga negara dalam pemilu dan pilkada, terutama perbaikan data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan. Jadi pertama buat teman-teman, kalau kita lihat di nomor 1 itu menjamin penyelenggaraan pilkada yang berkualitas. Artinya itu dari sisi manajemen. Tadi ada deputi administrasi dan deputi teknis, ya. Nah, nomor 1 cantolannya deputi administrasi. Yang kedua, menjamin hak konstitusi, artinya pemilih kalau datang harus ada surat suara, harus ada petugasnya, harus dapat snack dan segala macam. Itu yang nomor 2. Itu adalah tugasnya teman-teman di teknis. Dia menjamin hak konstitusionalnya, jadi dia harus datang, harus ada, gitu ya. Jadi contohnya 2 ini yang RPJM-nya. Nah, dari RPJM kegiatan prioritas ini, teori banget nggak sih, saya ngantuk-ngantuk juga deh. Saya juga pusing teman-teman ya. Nanti gampang. Nah, dari 2 ini kita turunkan lagi menjadi namanya kegiatan prioritas. Jadi dari kegiatan prioritas ini ada namanya prioritas nasional. Kenapa? Supaya anggaran kita nggak dicolek-colek kalau ada efisiensi, ada tiba-tiba diambil untuk negara keperluan darurat. Kegiatan ini nggak bisa diotak-atik.
Itu namanya prioritas nasional. Namanya prioritas nasional, ya itu harus digawangi dan itu harus mengacu kepada cita-citanya presiden. Nah, yang pertama kita punya 2, 1 dan 7. Yang pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak manusia. Kalimat demokrasi yang kita ambil. Kalau hak asasi manusia itu punyanya HAM, Kemen dulu HAM. Kalau ideologi Pancasila punyanya BPIP. Ya, jadi punya sendiri. Kita ngambil yang demokrasi. Nah, kita turunkan menjadi sasaran dan indikatornya. Indikatornya bukan yang kedua, tapi yang pertama, Indeks Demokrasi Indonesia. Ini teori ya, nggak apa-apa. Sebentar, biar tahu gambarannya aja. Kemudian dari prioritas nasional kita turunkan menjadi program prioritas. Jadi ada kegiatan, ada prioritas nasional, ada kegiatan program prioritas. Yang punya dan kayak slidingnya ya. Program prioritasnya. Yang pertama itu terkait dengan penguatan lembaga demokrasi. Nah, dari prioritas 3 itu ada namanya kegiatan prioritas yang paling bawah. Langsung saya lompatin, namanya penguatan penyelenggaraan pemilu. Nah, salah satu adalah teman-teman ini. Teman-teman dikumpulin, dikasih briefing. Salah satunya adalah untuk penyelenggaraan penyelenggara pemilu. Supaya teman-teman punya brandnya, punya wawasan bahwa oh pemilu itu seperti ini loh. Oh tugasnya yang ada itu seperti ini. Nah, ini salah satunya. Next, ini PN7. Kita baca. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan penanganan korupsi, narkoba, judi, dan penjualan. Ngapain kita ngurusin judi dan penjualan? Bukan. Ini adalah PN yang diampuni beberapa lembaga. Nah, kita ngambilnya yang memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang di sebelumnya. Gitu ya. Nah, itu ada sasarannya, ada indikatornya. Indikatornya bukan indikator integritas partai politik, bukan. Ini muncul karena kita berhubungan dengan parpol, teman-teman. Jadi kita sebagai sub pendukungnya, bukan pengampu utama. Tapi pengampu utamanya adalah indeks atau pengampu sub keduanya adalah indeks pelayanan publik. Nanti di teman-teman di BAIK kita berhubungan dengan Kemenpan RB terkait dengan layanan publik. Nah, dari PN7 kita turunkan menjadi program prioritas pertama, yaitu reformasi politik dan tata kelola. Indikatornya salah satunya adalah indeks kepatuhan etik penyelenggara pemilu. Itu nanti diampu oleh teman-teman di BSDM. Gitu ya. Kemudian kegiatan prioritasnya adalah perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu. Jadi dari 2 PN ini teman-teman, PN1 dan PN2, intinya cuma perbaikan penyelenggara pemilu dan juga perbaikan sistem pemilunya untuk yang 2025 sampai 2029. Itulah kenapa nama program kita, nama visi kita itu adalah menuju demokrasi yang substansial. Jadi nanti kata-kata substansial itu sudah naik daripada yang program sebelumnya. Kemudian ini adalah peran next. Ini peran strategis dari Biro Perencanaan. Tadi sudah sampaikan sekilas terkait dengan tugas-tugasnya sesuai dengan PKPU tadi, PKPU 14. Nah, sekarang itu peran strategisnya pertama adalah menyusun dokumen perencanaan strategis dan anggaran KPU secara nasional. Jadi kalau tugasnya di teman-teman di perencanaan, itu nyusun anggaran teman-teman, itu ada 553 satker. Jadi teman-teman nyusun 553 dokumen. Satu dokumen itu kurang lebih kalau di print nggak banyak, 15.000, total itu 15.000 lembar. Jadi kalau ya nggak apa-apa, nanti ketahuan. Jadi 15.000 lembar itu harus dikirim ke Kementerian Keuangan untuk diverifikasi, keluarlah angka namanya 2,7 triliun yang sekarang sudah kita lakukan. Gitu. Nah, itu tugasnya untuk menyusun dokumen perencanaan namanya. Kemudian melakukan evaluasi program kerja setelah kegiatan. Kemudian menata struktur dan analisa jabatan. Nah, ini tugasnya Mbak Ika nanti yang menurut, oh ini perlu dipecah nih, oh perlu digabung. Yang tadi saya bilang teman-teman, ada Biro Keuangan dan BUMN dipecah menjadi Biro Perencanaan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan BUMN. Nah, itu tugasnya yang terkait dengan struktur dan analisa jabatan. Kemudian selanjutnya mendorong implementasi reformasi birokrasi dan zona integritas di seluruh satuan kerja. Ini juga sama, karena sekarang semuanya ZI teman-teman, karena tuntutan dari publik ya, dari masyarakat bahwa birokrasi kita harus berintegritas. Dan itu kalau nggak salah sekarang ZI-nya itu SDM ya, SDM, Inspektorat yang mengakunya. Kalau samplingnya di samplingnya, lokusnya bergantian. Oh, 14. Jadi yang di kita itu nggak semuanya teman-teman, tapi kalau sekarang kata Bu Ika ada 14 fokusnya. Jadi tiap tahun berbeda-beda. Kemudian ke dari perencanaan SDM dan kebutuhan finansial dalam mendukung tahapan. Salah satunya sekarang kita lakukan
Teman-teman perencanaan seperti saya itu koordinasi dengan teman-teman di SDM. Berapa sih gaji teman-teman? Berapa tukin yang teman-teman terima? Kapan mulainya? Apakah teman-teman terima tukin gaji 13, tukin 13 atau terima THR? Itu kami yang merencanakan semua. Makanya data teman-teman sangat penting kalau dibutuhkan teman-teman SDM segera, supaya kami juga bisa mengalokasikan dengan segera. Kalau nggak salah kemarin, kalau CPNS sih nggak masalah ya. Yang P3K yang kemarin ada kendala karena harus membuat supplier baru katanya, bahasa aplikasi sakti lah, itu membuat supplier baru. Tapi kalau CPNS kan otomatis ya, langsung karena dia sudah ada akunnya. Next, Biro Perencanaan dan Organisasi pada kegiatan rutin dan tahapan. Nah, saya sampaikan ada rutin. Rutin itu begini teman-teman. Rutin itu mudahnya kita tidak dalam rangka pemilu seperti sekarang sampai tahun depan. Jadi pasti rutin. 2025, 2026 rutin. 2027 kita sudah mulai tahapan untuk pemilu 2029. Dan rasanya cepat banget teman-teman. Saya itu sudah berarti berapa tahun? Dari 2004 sekarang 2025. Tuh. Lama ya? Nggak kerasa loh saya itu. Jadi sudah 2004, 9, 14, 19, 2024. Udah 5 pemilu teman-teman. Nggak kerasa rasanya. Kerja di KPU itu bagi yang single itu saya cepetan kawin kalau nggak nggak keburu-buru tua kan nggak kerasa loh tahapan tuh. Udah beneran kerja 24 jam teman-teman. Jam kerjanya KPU pada saat tahapan itu adalah hari kalender 23.59 bukan 8 bukan 4 ya. Jadi kalau hari rutin gini harinya 18. Tapi kalau biasa itu 2359. Bagi yang single nggak kerasa. Oh gila, aku ternyata masuk kampus udah single 3 tahun, pasti nggak kerasa. Serius ini, beneran. Pokoknya kalau udah single segera rencanakan sebelum pemilu. Siap. Maaf ya, saran ya. Kalau sudah berkeluarga segera punya anak sebelum pemilu. Beneran. Kalau sudah pemilu nggak kurus. Contohnya saya di RSS ada Pak Endah nih, senior saya. Jadi saya dulu pada saat anak kelahiran saya yang pertama, cuma 1 sih sekarang, itu saya tidak di rumah sakit, tapi sedang ngurusin tahapan pemilu. Jadi pada saat pemilu dia itu mau lahir, itu kok kan kita tungguin ya. Ini intermezzo aja satu biar nggak ngantuk. Saya tungguin nggak keluar teman-teman. Sudah bukanya katanya udah 8. Saya nggak paham ya. Terus saya tinggal baru nyampe kantor brojol. Wah ternyata anak saya nggak mau dilihatin sama bapaknya gitu. Dan itu pas pemilu, jadi ya udah itu sudah resiko. Jadi ya, istri kebetulan sudah paham. Dan kita teman-teman pulangnya itu kalau sudah tahapan jam 2 pagi, jam 3 pagi. Jadi kita kenal sama teman-teman satpam. Karena kan malam terus ya. Kalau cewek sih mungkin ada pemakluman lah, tapi kalau cowok biasanya sampai pagi. Apalagi kalau sudah namanya nanti kerja di Pusdatin, kemudian namanya ibu teknis, siap-siap itu. Pokoknya yang single segera menikah, yang belum punya segera punya anak. Ya, itu pesan saya. Ini jangan-jangan materi ini yang diingat cuma 2 ini doang. Kacau ini. Oke, kita lanjut ke rutin. Sebentar lagi ya. Kemudian kegiatan rutinnya menyusun anggaran, kemudian mengendalikan kegiatan teman-teman itu tugas kita, kemudian menyusun roadmap reformasi birokrasi karena itu sudah rutin karena berkaitan dengan tunjangan kinerja kita. Oke, teman-teman, kita kembali ke tahapan. Jadi kalau tadi rutin itu kegiatan rutin di perencanaan, dan sekarang kita tahapan. Tahapan itu yang tugas utama yang berat itu yang nomor 1 teman-teman. Itu menyusun tahapan dan anggarannya. Kenapa? Kalau tahapan dan anggaran tidak disusun, maka tanggal 1 Oktober dipastikan tidak ada presiden. Itu tugas beratnya. Jadi pada saat nyusun tahapan ini, itu kami kumpulkan semua biro, mulai dari biro teknis, bahkan Pusdiklat, kemudian biro SDM, semua ke tempat. Anda tahapannya mau di mana? Sebelum itu dipublish untuk ditetapkan sebagai PKPU atau peraturan KPU yang menjadi aspek legalitas dari hasil pemilu itu. Jadi kalau tahapannya ini tidak disusun dan itu melenceng, ya bahaya. Nggak bakal ada namanya 1 Oktober. Makanya kita itu selalu tarik tanggal 1 Oktober itu berarti sudah pelantikan. Oh, tarik mundur teman-teman. Ditarik mundur. Ketemulah angka kemarin di tanggal 14. Gitu. Jadi mundur semua itu sekian berarti sekitar kurang lebih 22 bulan.
atau 20 bulan itu ditarik mundur sesuai dengan tahapan. Nah ini mengikuti ini. Nah anggarannya tugas kita nih, Mas Yon, berapa sih untuk kegiatan pemutaran data pemilih? Oke, kita hitung. Kalau teman-teman tahu pemutaran data pemilih kita, ini pemutaran data pemilih ya, anggaran itu habis kurang lebih 13,4 triliun. Jauh lebih besar daripada anggaran logistik. Padahal intinya logistik ya. Kenapa? Karena di pemutaran data pemilih ada namanya pantarlih, teman-teman. Honornya itu 8,4 triliun sendiri. Kebayang kan? Dari 76 triliun, kemudian realisasi 49 triliun, 21,6 triliunnya itu adalah untuk masyarakat. Itu nggak bisa diutak-atik, itu untuk gaji mereka. Separuhnya itu untuk gaji mereka. Jadi kalau bilang, wah anggaran pemilu itu besar, kecil. Kenapa? Separuhnya untuk masyarakat. Itulah kenapa teman-teman ada yang mungkin di sini kemarin menjadi petugas KPPS harga gajinya 1,2 itu kita bayar seluruh Indonesia. Kita kurang lebih ada 5,7 juta orang yang kita kelola. Nanti teman-teman di SDM yang akan menjelaskan pada network namanya. Kemudian yang kedua terkait dengan monitoring pelaksanaan anggaran pemilu luar negeri. Nah ini yang sangat menggoda teman-teman. Siapa sih yang ngapain luar negeri gitu ya? Dibayar negara, tiket gratis, bisa melihat jalan-jalan gitu ya katanya ya. Padahal kalau dalam negeri kerjanya kita nge-bimtek teman-teman. Jadi kayak gini kita kumpulkan orang-orang masyarakat itu. Kita bimtek. Kalau kita salah bimtek, dia akan salah melakukan tahapan. Nah, kalau tahapan PS itu teman-teman keluar duit lagi, KPU lagi disalahkan. Makanya tugasnya KPU itu berat pada saat tahapan. Kalau pada saat rutin gini kita istirahat teman-teman. Bagi yang sekolah mau sekolah, bagi yang mau nikah silakan nikah, bagi yang punya anak silakan punya anak. Itu pas di luar tahapan. Kalau udah tahapan, sulit nanti teman-teman. Bahaya itu. Kemudian yang keempat, ini salah satunya memfasilitasi pengucapan sumpah janji. Jadi kalau kemarin teman-teman seluruh Indonesia orang DPR itu ada 500 sekian orang, itu kita kumpulkan di 3 hotel utama yang besar, Shangri-La, Ayana, sama di Fairmont. Itu kita kumpulkan sana untuk hadir di Senayan. Hanya 1 hari teman-teman. Kita itu hanya memfasilitasi sampai dengan jam 9 pagi. Jam 9 pagi seterusnya sudah tugasnya teman-teman di DPR. Tapi repotnya luar biasa. Karena kenapa? Kita berhubungan dengan beliau-beliau, paham kan teman-teman? Beliau-beliau ini orang-orang yang punya power, punya uang dan dipilih oleh rakyat. Jadi salah sedikit kita tidak memfasilitasi dengan baik, jadi omongan gitu ya. Kemudian terakhir terkait dengan evaluasi pelaksanaan pemilu, itu tugasnya dia di Monef. Itu nanti ada namanya Mas Arif kabaknya. Jadi kita di perencanaan itu ada 4 kabak teman-teman. Ada kabak program saya sendiri, ada Mas Arif, itu kabak Monef, ada Bu Sukma, itu kabak Paskar, kalau nggak salah di Randon ada ya. Nah, yang keempat tuh Mas Solahuddin. Nah ini yang di bagiannya Bu Ika. Itu terkait dengan organisasi tata kelola pemilu. Next, nah kita punya tantangan selama di pemilihan digital, di mana adaptasi terhadap teknologi informasi itu masih belepotan kalau orang Jawa bilang. Ya teman-teman mungkin dengar cerita, oh ternyata si dalilnya down, si rekamnya dihack, tiba-tiba segala macam. Ini kita masih belum siap, tapi kita dituntut untuk melakukan itu, maka kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah sekarang kita punya 1 kegiatan PN, jadi ada 2 ya PN, kan ingat ya, sosialisasi pendidikan pemilih, PDPP, 1 lagi namanya, yaitu terkait dengan integrasi sistem IT pemilu. Itu untuk mendukung nomor 1 teman-teman. Itu akan langsung, dan itu kegiatannya PN, itu tidak boleh teman-teman di Pusdatin, jadi anggarannya di sana. Kemudian menghadapi disinformasi dan serangan cyber. Kenapa lagi namanya pemilu, mengungkap apa namanya hasil itu, membrainstorming orang itu akan nancep dan itu akan menjadi senjata. Hasil saya segini kok, udah diumumkan, padahal yang benar di KPU, tapi namanya yang sudah diinformasikan di awal, di blast gitu di Twitter ataupun di Instagram dan sebagainya, itu akan menjadi mindsetnya. Dan itulah tantangan kita teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita berinteraksi dengan teknologi informasi, yang kedua kita harus menghadapi disinformasi. Kalau orang bilang informasi itu terstruktur, TSM ya, sistematis dan masif. Itu akan menjadi musuh utama kita juga nanti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang selalu kita hadapin, yaitu kesiapan dari SDM dan infrastruktur. Kenapa teman-teman? Karena kita tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan orang yang di puncak gunung di Papua itu, dia harus memikul 1 kotak suara ke puncak gunung, misalnya di Puncak. Belum lagi kalau ada, mohon maaf nih, PM segala macam ditembak,
itu harus jalan sampai 3 sampai 5 hari. Ongkos tanggulnya itu sama dengan pesawat, teman-teman. Satu kotak itu ongkosnya 50 juta. Jadi kalau teman-teman pengen jadi kuli tanggul, silakan di sana. Beneran ini? Ditanya 50 juta satu kotak loh. Dia bawa ke negara. Kalau nggak ada, nggak mau dibayar, ya sudah. Siapa yang mau? Kan harus kita bayar kan? Dan di PPK, di pemeriksaan kita bingung, HPS-nya gimana, satuan standarnya nggak ada, tapi itu harus kita lakukan. Makanya harga sebuah suara itu mahal sekali, teman-teman. Itu nanti teman-teman akan tahu itu setelah bergabung dengan kami. Kemudian menjaga kepercayaan publik terhadap integritas data dan proses. Data dan proses ini adalah dua komponen utama di dalam pemilu. Data itu penting karena dia melegakan saya sudah masuk apa belum. Kalau prosesnya, saya sudah ikut, sudah nyoblos, hasilnya bisa saya ketahui. Data dan proses itu validitas dan kepercayaannya itu, validitas menghasilkan kepercayaan pada publik. Itulah kenapa KPU itu sangat sensitif dengan trust. Alhamdulillah, KPU menjadi salah satu lembaga yang dipercaya oleh publik. Itu berkat kerjasama kerja keras dari pimpinan kami. Jadi berlomba-lomba memberikan data yang terbaik, menghalau segala serangan, disinformasi kita patahkan dengan berbagai macam bukti-bukti. Itu salah satunya menjaga itu, ya. Next, harapan kami di Biro Rensi, Pak Karo, ada 4 slide. Nanti yang 3 yang saya tadi itu di luar 4 ya. Yang 3 ini pesannya Pak Kabak aja. Kalau ini pesannya Pak Karo ya. Kalau Pak Kabak kan pesannya apa? 1, cepat kawin, terus belum tahapan, cepat punya anak, sama doaan untuk cepat naik tukinnya, doakan ya. Nah, okay. Yang pertama adalah berperan serta dalam mewujudkan sistem perencanaan dan organisasi yang modern dan responsif. Berat bahasanya, tapi ini pesannya, harapannya dari Pak Karo bahwa kita harus berperan serta dan totalitas. Yang kedua, menjadi ASN yang memiliki loyalitas, integritas, dan keteladanan. Kita fullkan jati diri kita sebagai CPNS atau ASN, full institusi kita. Totalitas hasil itu yang kita lakukan, itu yang kita perlukan. Jadi kalau memang mau bekerja ya dari 0 sampai selesai, jangan setengah-setengah. Nanti teman-teman akan menemui berbagai kendala. Tadinya pulang jam 7 malam gitu ya, jam 4 sore, tiba-tiba pas tahapan pulang jam 1, jam 2, itu akan mulai bergesekan tuh kata hati. Pilihan antara kerjaan dan keluarga, dua-duanya penting, jangan sampai dipilih salah satu, teman-teman. Itu pesan yang keempat dari Pak Kabak Program. Jangan pernah memilih salah satu, dua-duanya penting ya, keluarga dan pekerjaan. Oke. Kemudian yang ketiga, terus belajar dan mengembangkan kompetensi teknis dan etika profesi. Nah, teman-teman di sini ada bagian yang mengelola terkait dengan diklat teknis. Banyak sekali teman-teman diklat teknis. Tadinya kita ada sekolah TKP, teman-teman, jadi S2 TKP. Kebetulan lagi dievaluasi, jadi kita off-kan dulu. Bukan berarti tidak ada, enggak. Masih ada teman-teman yang belum lulus, masih ada. Jadi S2 TKP itu kita off-kan, kita mau evaluasi, kita mau bikin yang lebih baik. Nah, itu kita harus terus belajar. Jadi jangan takut, segala sesuatu tuh nggak bisa dilakukan. Nggak ada di KPU yang nggak bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari dan bisa dilakukan. Tergantung niat kita, ya. Niat itu penting. Kemudian yang terakhir itu aktif dalam mendukung visi KPU sebagai lembaga pemilu yang terpercaya. Next. Selanjutnya terakhir Pak Karo berpesan selamat menjalani proses adaptasi sebagai CPNS KPU. Kemudian kita bangun bersama kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan digital. Karena kenapa? Setiap kontribusi teman-teman yang sekarang masih CPNS itu akan menjadi bagian sejarah dari demokrasi Indonesia. Nanti kalau teman-teman pulang nih, ada yang pulang kampung di sini atau semuanya di Jakarta, enggak kan? Nanti kalau pulang kampung itu rasanya akan beda, teman-teman. Yang harus di KPU itu ya, nanti teman-teman akan merasakan itu. Beda pulangnya pada saat Anda berangkat ke Jakarta sama pulangnya tahun depan pas Lebaran, akan beda. Didengerin aja omong saya, nanti buktikan aja ya. Nanti akan ditanya sama orang tuanya. Biasanya kalau PNS itu biasa, tapi kalau pada saat Anda nanti sudah melaksanakan pemilu, pulang ke rumah itu kesannya akan berbeda. Silakan dirasakan itu nanti ya.
Kemudian selanjutnya yang terakhir, jadilah ASN yang membanggakan dan membawa perubahan. Mungkin itu Mbak Eka yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.